Saya bersyukur Roma Irama tidak ngimami sholat lagi. Meskipun dia sebatas hadir dan akhirnya Roma Irama pilih membaca khutbah saja. Tapi sekali lagi saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kalau misalkan sudah tidak berilmu, ya sudah tidak berilmu saja. Begitu. Jangan memaksakan untuk menyampaikan persoalan-persoalan agama. Bisa berakibat kacau terhadap akidah. Misalkan bacanya Roma Irama panjang pendek di dalam bahasa Arab, di dalam kitab itu menentukan. Ya, misalkan contoh. Hazama ini menjatuhkan atau mengalahkan. Kalau misalkan hazama tambah alif ikut wazan fa'ala itu lil musyarakah. Wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Media kita Jamaah Waqif Tahfidz Hadits anggota edisi Indonesia, orang tua asuh dan pemirsa saudara sebangsa seraya dimanapun Anda berada. Saya akan berbicara tentang bagaimana Roma Irama mengimami sholat lagi. Tapi alhamdulillah hari ini saya lihat di videonya dia tidak mengimami sholat lagi. Alhamdulillah. Saya tidak mengatakan dia tidak berani atau apa. Yang pasti jamaah masjid itu terselamatkan dari sholatnya Idul Adha dengan sah dan insya Allah menjadi keberkahan untuk kehidupannya. Saya menyampaikan hal ini bukan berarti saya tidak suka atau benci kepada pribadi Roma Irama. Tapi saya lebih miris ketika agama kita dibawa oleh seniman atau siapapun saja yang tidak berkompeten. Seniman boleh, dokter boleh, siapapun ketika berbicara agama seperti Dr. Zakir Naik misalkan. Boleh. Tapi seniman misalkan, siapa ya, saya tidak punya contohnya sampai detik ini. Saya lihat ya sebatas datar-datar saja, belum ada. Seniman boleh sebenarnya, tapi ketika dia betul-betul tasawur dan tasdiq, baru ketika itu dia menyampaikan persoalan agamanya. Tasawur sebagaimana dia paham alurnya seperti apa, oh paham, ngerti saja. Kemudian masuk kepada level tasdiq. Tasdiq ini sudah bisa menentukan, oh ini yang benar, ini yang salah. Artinya apa? Semua kategori keilmuan itu dia kuasai. Ketika mau berbicara soal Al-Quran, soal ayat Al-Quran, soal hukum, dia harus mengetahui dengan detail. Tidak hanya sebatas baca terjemahan saja atau mendengar saja atau secara bahasanya otodidak. Jangan. Itu soal agama. Pertanggungjawabannya berat. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya dipertanggungjawabkan. Mata, telinga, lisan kita, apapun itu ketika berbicara agama dipertanggungjawabkan. Baik. Langsung saja, saya sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi amalnya panjenengan yang menyampaikan video. Mungkin kalau gara-gara video saya yang kemarin kita sampaikan, bagaimana banyak berjubel kesalahannya Roma Irama dari yang lahan, yang serius, yang jali, khotoknya yang bisa fatal, membatalkan sholat dan lain sebagainya, gerakannya dan lain sebagainya. Ini adalah satu bencana ketika kita teruskan orang yang tidak berilmu, berkompeten, tidak tasawur dan tasdiq, lalu dia berada di depan di dalam membawa agama, akan hancur pada akhirnya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu ketika diberikan kepada selain ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Nauzubillah. Maka sekali lagi saya bersyukur Roma Irama tidak ngimami sholat lagi. Meskipun dia sebatas hadir dan akhirnya Roma Irama pilih membaca khutbah saja. Tapi sekali lagi saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kalau misalkan sudah tidak berilmu, ya sudah tidak berilmu saja begitu. Jangan memaksakan untuk menyampaikan persoalan-persoalan agama. Kenapa? Karena ketika saya lihat di dalam fatwanya, di dalam khutbahnya, itu malah banyak yang kerancuan-kerancuan. Umpama ini bahasa Arab ditransfer atau ditranslate kepada bahasa Indonesia, ini bisa berakibat kacau terhadap akidah. Misalkan bacanya Roma Irama panjang pendek di dalam bahasa Arab, di dalam kitab itu menentukan. Ya, misalkan contoh, hazama ini menjatuhkan atau mengalahkan. Kalau misalkan hazama tambah alif ikut wazan fa'ala itu lil musyarakah. Ya, ini bermakna saling menjatuhkan. Seperti doroba, itu memukul. Lalu kemudian diikutkan kepada wazan doroba, fa'ala, bermakna saling memukul. Jadala, jidal, itu adalah berhujjah atau berdebat. Tapi kalau ditambah jadala, dipanjangkan jimnya, menjadi saling berdebat, saling berhujjah. Nah, ketika di dalam persoalan yang disampaikan oleh Roma Irama, ketika dia berkhutbah, umpama diterjemahkan, maka menjadi hazamal ahzaba wahdah. Di dalam videonya ini.
وهازم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهازم الأحزاب وحده. Jadi tidak mungkin Allah saling berhujam, saling merobohkan, saling mengalahkan terhadap makhluknya kepada kelompok tersebut. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW itu tidak menggunakan hazama, tapi hazama, fa'ala. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi bukan hazama. Kalau hazama, Allah saling mengalahkan dengan makhluknya. Tapi kalau hazama, Allah mengalahkan. Hazamal ahzaba wahdah, ay maksudnya, tafsirannya adalah hazamallahul ahzaba wahdahu. Allah mengalahkan, menghancurkan, menggulingkan apapun istilahnya kepada kelompok tersebut dengan dirinya sendiri Allah Subhanahu wa taala. Tidak saling mengalahkan, tidak saling menyerang. Seperti qatala itu membunuh. Tapi ketika ikutkan wazan dengan lil musyarakah fa'ala menjadi qatala bermakna saling membunuh. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan saya membaca bagaimana juga Roma Irama di dalam khutbahnya ketika menyitir Al-Quran. Rabbi habli, Rabbi. Dia membacanya panjang, menambah ya. Yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Otomatis ketika ini tidak diistighfari oleh Roma Irama, dia bisa menjadi seorang perubah Al-Quran. Dia melakukan tahrif di dalam Al-Quran. Ketika ini masih disengaja diulang-ulangi terus, tidak dikoreksi, dan dia merasa congkak. Oh, siapa yang ngomongi saya ini? Anak baru lahir kapan? Betul. Tapi ini bukan masalah anak baru lahir kapan. Bukan saya masih muda atau apapun. Tapi pertaruhannya yang dipegang ini adalah Al-Quran, Roma. Jadi ini adalah sebuah pertimbangan yang harus kita kedepankan, prioritaskan dalam hidup kita. Yaitu kemaslahatan tertinggi bagi umat Islam yang mengaku Islam, menjaga agama, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah SAW, dan menjaga apa yang menjadi warisan Rasulullah berupa kitabullah Al-Quran, Al-Karim. Semoga kita mendapatkan barokahnya, semoga kita mendapatkan petunjuknya, semoga kita mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah kelak bersama-sama. Dan sekali lagi sebagai penutup, sekali lagi saya menyampaikan hal ini bukan berarti saya benci terhadap pribadi Roma Irama. Tegaskan kembali lagi, saya tidak benci Roma Irama. Saya mengetahui Roma Irama dari lagu-lagunya bagus. Ada beberapa kutipan-kutipan dakwah. Ya, bisa saja dia membaca dari mana. Tapi bukan berarti Roma Irama ini alim persoalan agama gitu loh. Faham persoalan agama. Tidak. Jadi sekali lagi, ini perhatian kepada fans-fansnya, entah apa namanya itu, Forza atau apapun, silahkan. Anda membuka hati Anda ketika Anda beragama Islam, ya sudah, berislamlah dengan baik. Jangan berislam berdasarkan Roma Irama. Jangan. Ketika sebagaimana Gus Bahak sampaikan, ya kalau misalkan pemusik atau pedangdut, itu menyampaikan fatwa, ya jangan diikuti gitu loh. Karena bidangnya ya dangdut gitu. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu. Itu nyanyi dangdut. Ya penyanyi ya dai. Entah itu hakikat, entah majus, tidak tahu. Itu kiai itu fatwanya lucu. Kalau kamu datangi dia pas main dangdut, masih saya beri izin. Tapi kalau datangi dia pas pengajian, itu tak larang. Suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya. Memahami gurunya, ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji, kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadlu wa'adlu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Meskipun sekarang ya masalahnya orang awam ketika dia disorbani, pakai jubah, atau misalkan dia membaca beberapa alhamdulillah dengan fasih, ya sudah disebut ustadz. Sangat dangkal sekali, dan ini adalah kerancuan di akhir zaman. As-sadawatun khadda'atun, disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Semoga membangun, semoga bisa menjadi pencerahan dan menjaga akidah kita, agama kita, dan keimanan kita. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.